mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya? Uang saya unlimited. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah film yang dibintangi oleh babang-babang tukang adu jotos di film Anak Langit. Udah bagus jadi ketua geng Antrax, sekarang pensiun malah makin membegundalkan. Oke, daripada berbacot lebih lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berawal dari perkumpulan pengangguran yang membuat sebuah usaha berupa jasa teknisi AC yang diketuai oleh Ipang, di mana selain jadi teknisi, Ipang dan gengnya juga mempunyai kerjaan freelance sebagai tukang bersih-bersih barang-barang berharga customernya. Ya elah bang, udah bagus jadi ketua geng Antrax, sekarang pensiun malah nekunin permalingan. Absen yang pernah nonton Anak Langit tulis di komen cuy. Selesai melakukan perbaikan AC, kini Ipang yang sudah mengemasi barang-barang permalingannya mulai siap-siap kabur dari sana. Bahkan untuk uang tersebut bukannya ditabung agar bisa membeli motor yang lebih kencang dari musuhnya di film Anak Langit. Yang ada uang itu malah dipakai nyewa klub bersama perlontong sateannya. Ayo dong, minum. Ayo dong, ayo. Lah, tumben minumannya kagak disensor. Selagi mabuk-mabukan, Ipang pun mengingat masa lalunya di mana Chambernya tak memberikan restu untuk menikahi anaknya dengan Ipang. Akibat Ipang hanya seorang anak racing yang kerjanya modif motor modal repaint pelek tapi kecepatan yang dites, acuaks. Kalian orang miskin. Maka dari kepahitan tersebut yang membuat Ipang menjadi pekerja keras yang tingkat kekerasannya membuat polisi ingin menangkapnya. Udahlah bang, balik modif motor aja daripada maki baju Shopee. Keesokan harinya geng alumni Antrax ini pun memulai kembali jobnya yang kini targetnya rumah segede gaban ini. Kebiasaan ini abang-abangan, kagak di film Azab, kagak di Anak Langit, selalu make bandana. Mau jadi tag ledek lu bang? Iya, ada apa? Kami teknisi AC dari perusahaan AC yang ada di rumah ini. Mari, silakan masuk. Dimana setelah berhasil masuk ke dalam, buset dah rumahnya gede bener coy. Mereka pun mulai melakukan kegiatan freelance-nya dengan gerbek rumah customer cek. Tapi di dapur seorang pembantu memberi kabar kalau ada teknisi maling yang sedang FYP, sehingga mengetahui itu mereka langsung memencet bel alarm. Namun sayangnya terlambat sebab Ipang and the gengnya sudah mengeksekusi dua orang pembantu yang cangkemnya selalu spam kata-kata maling. Gue baru tahu pembantu orang kaya outfitnya make rok cuy. Kesayangan majikan sini. Di luar security pun hanya bisa AFK karena teman Ipang membawa pistol. Hasil dengan kebarbaran Ipang, udah tahu malingnya bawa pistol, mau diadu sama pentungan. Itu teknik melawan maling belajar dari mana bang? Wasted kan jadinya. Ketika di jalan, geng Ipang pun auto full senyum setelah berhasil mengunboxing rumah orang kaya. Tapi seketika Ipang yang gabut tiba-tiba ingin belajar nyetir, ya mungkin bosan naik motor. Ia pun malah rebutan setir mobil dengan temannya yang membuat mobil itu langsung menabrak pembatas jalan dan moncongnya menyundul sebuah pohon. Real banget cuy tabrakannya. Channel Jeruk Peras mah berani ngerusakin properti syuting. Nah, Ipang yang selamat saat keluar ia pun dihadirkan makhluk misterius yaitu babang-babang tampan dan berani ini. Ternyata kamu bukan hanya maling dan perampok. Bentar, bang, bedanya maling sama perampok apaan bang? Yang seperti biasa tujuannya ingin menyadarkan para umat kesesatan seperti Ipang ini. Kalau temannya ya bodo amat, nyadarin orang aja milih-milih sesuai privilege ya. Apalagi soal kerjaan, acuaks. Lu siapa sih? Gue gak takut sama namanya Azab. Aku bunuh lo. Seperti biasa ya, perang babang Ipang ini selalu barbar kayak di Anak Langit cuy. Di sana teman Ipang pun merasa tersindir dari bacotan Ipang sehingga terjadilah baku gedik sampai membuat nyawa temannya terdelet terkelepek-kelepekan menuju neraka. Hasil temannya yang lain auto kabur dari sana, takut kebarbaran Ipang malah mendelet nyawa mereka satu persatu. Segampang ini cuy. Bunuh orang di sini tinggal kabur gitu aja kagak ditangkap polisi. Nah di sisi lain pacar Ipang bernama Tika pun mulai mengingat kembali foto-foto saat Ipang lagi standing dan dijokin Tika dari belakang. Sampai kapan ya aku bisa keluar rumah? Kenapa sih bapak harus ngejaga aku ketat banget?
Ya elah Neng, zaman sekarang peraturan dibuat untuk dilanggar cuy. Udah segede gaban gini masih aja jadian apa-apa. Dimana baru aja mengingat kebersamaan ngerecing bareng Ipang, dari luar rupanya Ipang sudah diam-diam menyelinap mengetuk jendela Tika yang ketika tirai satu dibuka, surprise. Tika pun auto terkejut, namun bukannya menyuruh Ipang masuk ke dalam kamar agar bisa melakukan acara smackdown di kasur, yang ada mereka malah pacaran social distancing seperti lagi terpapar virus congorna. Ayo kita pergi dari sini. Ke Jakarta. Kenapa jangan Jakarta? Jakarta mahalan. Tapi gebleknya karena Ipang tak mau mengajaknya ke Jakarta bergabung menjadi member Jaksel, si Tika malah menolak untuk pergi meski Ipang udah bilang kalau ia tak takut dengan siapapun termasuk bapaknya, sampai hal tersebut beneran dibuktikan oleh Ipang. Ipang? Bang, gak takut bukan gitu juga kali? Lu mau ngelamar anak orang tapi malah open war sama bapaknya? Di sana Ipang pun langsung mengedik-dik bapak Tika lalu membawa Tika kabur dari sana menuju Jakarta. Keras. Yang berujung Ipang digerebek oleh para warga termasuk para preman suruhan bapak Tika, di mana dari kejauhan sebuah mobil spray idaman ani-ani pun datang dan keluarlah seorang manusia berbatang yang langsung mengeluarkan pistolnya. Hei, lu kabur kemana? Hah? Namun saat Ipang mengeluarkan tembakan pertamanya, ternyata pistol tersebut lupa diisi peluru. Geblek emang. Sehingga manusia berbatang bernama Rosso ini langsung menyuruh anak buah bapak Tika untuk menyikat Ipang, yang berakhir terkena ribuan salam olahraga meskipun berhasil dihentikan dengan kedatangan adik dan emak Ipang. Bang, makanya kalau mau bawa kabur anak orang, usahain itu pistol di-reload dulu pelurunya. Kala itu Ipang pun langsung dibuang, dijauhkan dari kampung sana sambil diberi tutur rahayu oleh Rosso yang mengancam menggunakan pistolnya untuk jangan dekat-dekat dengan Tika sebab mobil spek cumi daratnya siap membuat Tika mengatakan rahimku anget buang. Mobil cumi daratku siap menyenggol bit embermu kawan. Setelah Ipang ditinggalkan sendirian, datanglah si manusia kesehatan untuk memberinya bantuan berdiri. Ya elah gitu doang bang, datang-datang. Tapi seperti biasa baru aja di lontong. Barbar sekali babang ini, jiwa-jiwa anak motor di film Anak Langitnya masih melekat cuy. Di rumah bapak Tika pun mencoba membujuk anaknya agar mau dinikahin dengan Rosso. Kenapa orang kaya di sinetron selalu pakai topi koboi cuy? Apa salah satu cara menjadi kaya dengan seperti koboi? Polisinya Texas membela kebenaran? Cuaks. Nggak tahu juga sih. Rosso itu orangnya baik. Dia suka bantu keuangan desa. Baik dalam segi uangnya lancar, beda cuy sama baik kelakuan. Catet tuh, tolong dibedain ya. Namun Tika mendengar itu, ia hanya bisa ngangguk tipis meskipun sudah berjanji akan menikah dengan Ipang. Lihat guys, kalau kalian kelamaan di bawah, woman juga ogah nungguinnya. Nah malam harinya Rosso pun memaksa bapak Tika, ya panggil aja Junet, untuk segera menikahi anaknya sebab rudal balistik miliknya sudah siap diluncurkan dari kedalaman Samudra Hindia. Tapi sayangnya Junet malah bilang kalau ia tak bisa memaksa kehendak anaknya, sampai terjadilah adu cangkem antara Rosso dengan bapak Tika. Sebab dulu rupanya Rosso telah memberikan suntikan dana ke Junet, makanya Junet sampai pernah berjanji akan memberikan anaknya untuk Rosso. Aduh. Bapak ingat, saya selalu mendukung Bapak sekuat tenaga untuk Bapak bisa menjadi kepala desa kayak sekarang. Oh pantesan ngasih suntikan dana buat kampanye toh, sampai-sampai anaknya dijadiin jaminan. Di sana Junet bilang kalau Ipang telah membuat Tika mengatakan rahimku anget buang dengan kegondrongannya dan jabatan sebagai ketua geng antraks di masa lalu. Alhasil mendengar itu Rosso langsung ingin mendelete Ipang dari kehidupan dengan kekuatan uang-uangnya yang mampu mendelete nyawa orang tanpa ketahuan dan tanpa hukum. Untung negara kita kagak gini cuy, amit-amit dah. Selagi ada HAM gak bisa seenaknya delete nyawa orang cuy. Apalagi baru punya uang banyak, ya gak mungkin bisa. Pagi harinya Ipang pun tiba-tiba dihadirkan mantan anggota geng antraksnya bernama Mince yang berusaha mengobati luka-luka Ipang, tapi sayangnya si geblek ini malah menolak. Aku ini lagi kecewa. Orang yang aku cintai gak mau ikut sama aku. Mana ada perempuan mau diajak kabur sama orang yang nodong bapak pacarnya sendiri pakai pistol. Aku bukan cuman bakal ngobatin luka kamu. Aku juga bakal ngobatin perasaan kamu kok. Ngobatin perasaan dengan cara apa tuh?
Si Ipang yang mengira dirinya akan diajak bermain Smackdown di rumah, akhirnya ia pun nurut dan diantar ke rumah Mince yang memang lagi sepi seperti notif HP kalian. Di mana hari itu juga Ipang mulai diajak masuk ke dalam untuk... Nah itu dia. Main nyosor aja lu kayak musang lagi pengen kawin. Tapi sayangnya Ipang menolak karena baginya Tika is number one sampai-sampai Mince langsung masuk ke dalam akibat malu pengsakniannya telah ditolak mentah-mentah. Ini kalau ada woman gini di real life, gua yakin subscriber gue yang begundal-begundal ini langsung nyikat aja tuh woman. Setelah 1 minggu tinggal bersama Mince, nggak mungkin dong nggak ngapa-ngapain. Terlihat Ipang tetap menolak diberikan perhatian oleh Mince. Lah, kok lu mau disuapin bang? Katanya nggak suka. Ini kalau kamera mati, tahu kan bakalan terjadi apa? Di sana Mince mulai menceritakan kisahnya dulu saat mengenalkan Ipang ke para teman-teman Mince sebelum terbentuknya jasa perbaikan AC plus usaha permalingan mereka seperti di awal film tadi. Kenalan di kafe remang-remang cuy. Ipang yang mulai mengingat kebaikan Mince dulu ke dirinya berharap dengan begitu Ipang bisa tahu kalau Mince begitu mencintainya, tapi... Orang kita masih sahabatan. Cuma sahabat. Ingat guys, nggak ada orang sahabatan tanpa perasaan brother. Pacar kalian kalau bilang punya sahabat lawan jenis siap-siap aja jadi pahlawan kesiangan kalau hubungan kalian ada yang berantakan. Acuaks. Mendengar kata sahabat, senyum Mince seketika berubah jadi voucher dana, namun kembali dibuat full senyum saat Ipang mengajak Mince keluar jalan-jalan. Ya udah. Karena rupanya si Ipang mengajak Mince ke sebuah klub remang-remang untuk sedikit mabuk-mabukan minuman oplosan. Lalu akibat terlalu sakni, Mince pun sampai lupa diri. Kamu mau nikah sama aku? Buset bang, cewek lo bilang Buset bang, cewek lo sampai ngomong gitu. Langkah bener cuy. Meskipun ujung-ujungnya ditolak mentah-mentah, namun Mince masih tetap full senyum sebab minuman Ipang telah diberikan tetesan kencing Titan dengan logo tengkoraknya. Gua bingung, kenapa kalau racun selalu ada logo tengkoraknya ya? Entar kalau dibuang kan ketahuan gitu itu botol racun. Karena saking mabuknya, Ipang pun sampai lupa diri yang biasanya stay cool sekarang malah goyang senam ajojing. Namun setelah beberapa jam senam ajojing, akhirnya efek obat dari Mince pun bekerja membuat tenggorokan Ipang seakan-akan tersedak batu jakunnya sendiri lalu tepar sampai tak sadarkan diri. Minimal klub itu dikerami lah ya. Itu malah goyang di atas lumpur. Lu mau happy-happy apa nanam padi? Nah di sisi lain emak Ipang pun mulai kepikiran anaknya yang belum juga pulang. Akibat putus cinta dengan Tika, merasa rekomendasi kawin larinya ditolak oleh Tika. Tapi tak berselang lama datanglah Tika ke sana yang diam-diam kabur dari rumah sampai membuat adik Ipang terbagongkan. Lu sebenarnya demen ama abang gua apa kagak sih anjing? Kau itu sebenarnya suka gak sih sama Bang Ipang? Aku. Tika Bilek ya suka sih sama bentukannya ganteng soalnya, tapi gak suka sama ekonominya. Acuaks, kelas brother. Sebenarnya hubungan Kau sama Bang Ipang tuh gimana? Cuman sekedar teman sejak kecil aja. Bapaknya lah, Ipang susah-susah gibe dosa ngemaling sana sini biar punya modal nikah. Tahu-taunya cuma dianggap temen. Mendengar kata teman, adiknya seketika muak dan pergi dari sana sebab bagi adiknya si Ipang begini gara-gara Tika. Lagian lu, kalau nggak serius ngapain ngasih harapan blok. Sepulangnya memberikan informasi harapan palsu, Tika yang pulang pun menerima kabar dari si Junet. Bapaknya nggak sopan bener manggil bapak pakai nama sendiri. Dimana katanya Ipang akan didelete oleh Rosso menggunakan kekuatan cuan-cuannya. Asal udah banyak uang, lu aman cuy. Nah di rumah sakit keadaan Ipang pun semakin sekarat. Tapi kalian tahu gimana penanganan dari para suster? Tenang pak, sabar, jangan teriak-teriak, berdoa saja. Bukannya ditanganin malah disuruh berdoa biar sakitnya hilang. Tahu gini nggak usah dibawa ke rumah sakit aja sus, di rumah juga bisa berdoa mah. Di sana muncul lagi si manusia kesehatan misterius pembawa orang sesat menuju jalan kebenaran. Namun kemunculannya kali ini bukan untuk ngebacot memberi nasihat agar Ipang tobat, melainkan memberi Ipang sebuah genjutsu
Screenshot guys, Mayan pakai nakut-nakutin ponakan. Bahkan Ipang juga sampai ditransfer ke neraka untuk melakukan unboxing neraka sebelum kiamat. Hingga akhirnya ia pun surrender dan memohon ampun akibat sudah tak kuat terkena genjutsu dari babang-babang ini serta siap menjalani pertobatannya seberapapun susahnya. Asik, iya kah? Iya kah? Alhamdulillah, saya tinggal dulu ya Pak. Bapaknya lah, guna suster cuma nungguin orang kena siksa neraka. Setelah bangkit dari siksa neraka, Ipang pun direkomendasikan untuk GB pahala sebanyak-banyaknya dengan beribadah, tapi... aduh. Udah lama gak sholat. Gue lupa caranya sholat. Lupa cara sholat cuy. Baru kali ini gue dengar ada orang lupa cara beribadah. Kala itu Ipang pun mulai sholat berjamaah sebab lupa cara sholat. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting GB pahala. Namun sayangnya selesai sholat si Ipang malah kembali ingin meng-GB dosanya. Balance bener hidup lu bang. Karena ketika melihat Mince, Ipang pun sadar kalau Mince yang telah meracuni minumannya saat lagi senam ajojing di kafe remang-remang. Alhasil Mince yang melihat Ipang, ia pun langsung kabur dari rumah sakit dan buru-buru mengabari Rosso karena rupanya Mince telah bekerja sama dengan Rosso untuk mendelete Ipang dari dunia sebab mereka memiliki dendam yang sama. Yang satu agar ngejauhin calon bininya, yang satu karena cintanya ditolak. Cewek psikopat cuy. Di rumah Mak Ipang, mereka pun mulai prepare untuk menjenguk Ipang di rumah sakit setelah mendengar kabar kalau Ipang mau wasted. Yang padahal kondisi Ipang pada hari itu sedang dalam perjalanan ingin mengakik Mince dari kehidupan. Baru aja tobat loh. Nah di perjalanan Ipang kembali dinasihati oleh manusia kesehatan ini. Tapi karena keras kepala seperti kepala kalian, Ipang pun menolak sebab ia ingin balas dendam dengan mendelete Mince dari kehidupan. Sampai tak berselang lama datanglah geng permalingan Ipang ke sana. Lu jadi pemulung sekarang? Ya enggak lah, ini kan kita cuma nyamar doang. Di mana mereka mengungkapkan sesuatu yang membagongkan bagi Ipang tentang Mince yang rupanya anak buah Rosso. Makanya Ipang sampai ingin dibuat wasted terdelete dari dunia. Alhasil mendengar itu tujuan Ipang sekarang bukan cuma Mince melainkan juga Rosso yang akan didelete belakangan setelah mendelete Mince. Perlu kita ngerampok sekalian biar hasilnya lebih gede. Gue gak mau. Gue mau tobat. Lu boleh tobat sekali lagi. Kita operasi sekali lagi, kita tobat, janji. Pertobatan macam apa ini? Nggak sekalian ngerampok duit negara 271 juta. Baru tobat dah tuh. Setelah jalan sekitar beberapa kilo, akhirnya Ipang pun berhasil melihat Mince dari kejauhan yang sedang ingin lokot dari rumah. Jadinya tanpa mengaktifkan cheat polisi baik terlebih dahulu, Ipang langsung menyuruh anak buahnya untuk menabrak Mince. Sampai akhirnya Mince berhasil didelete dari kehidupan cuman karena jatuh di sebuah tanah. Kagak ada darah sama sekali. Bisa-bisanya dinyatain koit. Nah dengan bermodalkan motor Kawasaki dan skill Ipang sebagai ketua geng Antrax di film Anak Jalanan. Anak Langit. Ia pun cus OTW ke kampung bahkan berhasil melewati para penjaga kampung dengan easy peasy-nya sampai mereka pun terbagongkan. Apalagi tak berselang lama datanglah Junet dan juga Rosso yang beroja tahu kalau Tika sudah kabur OTW Jakarta nongki bersama anak Jaksel di kawasan PIK. Sedangkan Ipang yang capek-capek kembali ke rumah malah mendapatkan kabar kalau Tika telah pergi ke Jakarta untuk menjenguk dirinya di rumah sakit. Aduh, gini aja terus sampai cinta Fitri tamat. Mengetahui hal tersebut, Ipang langsung cus balik OTW Jakarta tapi harus diadang oleh pasukan Junet. Mau kemana? Hah? Mau kemana? Kuti ada di Jakarta. Aku harus mencarinya. Sehingga daripada banyak cincau, Ipang pun langsung menyepak satu persatu anak buah begunal bapak ini lalu cus OTW dengan kecepatan cahaya. Alhasil sesampainya di sebuah terminal, akhirnya Ipang berhasil meet and greet dengan mereka berdua. Katanya kamu masuk rumah sakit. Enggak, itu bohong. Lah bang, katanya tobat. Hal sekecil itu masih bohong cuy. Di sana Tika pun mengungkapkan sebuah tutur kata yang membuat rudal balistik Ipang seketika tegang karena katanya udah menolak lamaran dari Rosso. Tapi beroja tegang senyum Ipang kini malah berubah jadi voucher makan mie gacoan. Sebab Tika sudah tahu kebegunalan dari Ipang selama ini dan jika mau menikah ia harus membuktikan kalau Ipang telah kembali ke jalan kebenaran bersama Papa Zola. Udah, gak perlu bahas soal itu. Orang-orang warga tuh tahu kalau kamu di Jakarta sering mabuk-mabukan kan? Dengan kekuatan cinta, akhirnya Ipang pun mau menuruti kata-kata Tika keluar dari jalan sesat. Aku akan memenuhi semua kemauan kamu. Sekarang aku udah tobat. Bapak kau tobat, barusan bohong.
Namun Ipang yang bilang kalau ia ingin balas dendam dengan Roso seketika Tika mengurungkan niatnya untuk menikah dengan Ipang karena melihat tindakannya yang masih ada bau-bau kesesatannya. Tapi setelah diancam menggunakan kata-kata batal nikah, Ipang pun mengurungkan niatnya dan lebih memilih, Aku mau ketemu sama Pak Bono. Dan aku mau melamar kamu. Tika bilek kayaknya ide baku hantam sama Roso jauh lebih baik deh. Lagian Ipang mau ngelamar anak orang sedangkan kemarin cambernya malah digedik terus diancam pakai pistol. Nah di sisi lain Roso pun mencoba meyakinkan Bapak Tika kalau Ipang adalah seorang begundal kelas kakap yang suka mendelet nyawa orang di sekitaran Jakarta. Jadinya mendengar itu Junet langsung menyerahkan poster buronan ke Tika yang isinya foto Ipang dengan bandana khas Asyapnya. Namun tak berselang lama dengan barbarnya Ipang malah datang ke rumah Tika setelah tahu ada Roso di sana. Lu mau bikin kekacauan lagi di sini, ha? Sampai-sampai terjadilah baku gedik meskipun Roso sempat mengeluarkan pistolnya untuk mengancam Ipang. Yang berujung senjata makan tuan, apalagi tak sampai di sana saja, si Ipang juga tak sengaja menembak Junet yang membuatnya terkapar di lantai. Buset dah, banyak banget orang wasted cuy. Itu si Mak udah pasti mati sih. Ipang yang tak sengaja mendorong emaknya, kini giliran adiknya yang meneruskan kebegundalan kakaknya. Dasar anak durhaka! Tewas semua, brother. Cuman di film ini doang mayatnya di mana-mana cuy. Dan film ini pun akhirnya bisa ditutup dengan kematian dari Ipang, Bapak Tika, Roso, emak Ipang dan juga Tika. Sementara adik Ipang kini menjadi anak yatim piatu yang siap ditransfer ke panti asuhan. Wah, sungguh plot twist banget ya guys. Adiknya kagak salah apa-apa, tiba-tiba jadi yatim. Oke, pesan immortality-nya di sini, sebagai orang tua memang sudah seharusnya menasihati anak untuk mencari calon yang bisa menghidupi kita ketika sudah menikah. Tapi bukan berarti orang tua bisa seenaknya memvonis ekonomi orang. Karena ingat, roda kehidupan itu memang berputar. Ada yang sekarang enak-enak merayakan kekayaannya dengan hura-hura sewa Disneyland atau Dufan untuk acara pribadi. Tapi berujung, ya gitu deh. Ada juga yang sekarang masih di bawah tapi entah dalam beberapa tahun dengan kerja keras, maka bisa jadi kemungkinan orang yang masih di bawah ini akan merasakan gimana rasanya menyewa tempat mahal untuk acara pribadi. Asik. Keras bener jiwa ini yang nulis naskah. Oke, gua Wisnu. Stay wakwa guys.